Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiarakan ternilai harta milikku. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, keluarga rohani yang sudah tersedia setiap hari ini, satukan hati kita kembali ada hari ini karena anugerah Tuhan. Bila kita terus mengagumi Dia, pribadi yang kita tahu bahwa hanya Dia segala-galanya buat kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, yang ku ingin Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Mari sama-sama. Ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaanmu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiarakan ternilai harta milikku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Keindahan memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Amin. Yes, amin.
tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, dari dua hatiku, mutiara harta milikku, keindahanmu memuliakan dunia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Benar Tuhan, yang kami ingini adalah mengenal Engkau dari waktu ke waktu. Dan karena kami percaya, dengan kami mengenal Engkau, kami dapat hidup senantiasa di dalam kehendak-Mu. Kami dapat terus memastikan langkah-langkah hidup kami. Kami ada di dalam rencana-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Roh Kudus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami percaya kami boleh ada kembali pada siang hari ini adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa kami alami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib, sungguh luar biasa memimpin dan menuntun kami. Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam proses perjalanan hidup kami. Hikmat yang terus mengalir, pengertian dan pemahaman yang membawa kami untuk memahami dan mengerti destiny-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup di luar dari destiny-Mu, tetapi kami hidup di dalam rencana-Mu. Sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalangi kami, bahkan terlebih menyetop perjalanan kami, karena kami percaya hidup kami begitu berharga, hidup kami begitu berarti di dalam Engkau. Kami berdoa siang ini pewahyuan firman datang pada kami. Biarlah kami semua terus dibangun, terus diset dalam kebenaran. Pemahaman kami akan kebenaran-Mu Tuhan makin dalam, makin teguh, membuat kami mengerti. Kami tidak mau biasa-biasa, kami tidak lagi mau mengizinkan hal-hal dunia, hal-hal lain coba memotong perjalanan kami, coba mempengaruhi komitmen kami dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami terus berkomitmen di dalam Engkau, kami terus memiliki firman-Mu, kebenaran-Mu, itu membuat kami teguh, membuat kami mampu dan sanggup dapat berdiri sampai pada hari ini. Kami berdoa Roh Kudus, mari pimpin kami semua. Oh, kami percaya kebenaran firman-Mu akan membawa kami. Hamba berdoa dan minta roh pengertian ada di sini di antara kami. Roh pewahyuan itu membawa kami semua dalam kesetaraan firman-Mu, pemahaman firman-Mu Tuhan. Sehingga kami makin teguh, kami bertumbuh sebagai gereja, sebagai orang percaya dalam kerohanian kami. Kami mengalami kemajuan, kami mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo semua, shalom. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini. Sungguh bersukacita hati saya, dan saya percaya seluruh keluarga rohani juga di rumah pasti penuh dengan sukacita. Itu sebabnya mari siang hari ini kita bersama-sama kembali tersedia. Pastikan seluruh hidup kita tersedia untuk firman Tuhan datang membawa kita, memperlengkapi kita, sehingga di dalam proses kehidupan berjalan kita percaya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghentikan perjalanan kita, coba membuat kita menjadi
parkir oleh karena banyak hal yang terjadi. Tetapi saya percaya dari hari ke hari kebenaran firman Tuhan akan terus membawa kita. Kebenaran firman Tuhan akan terus men-set kita semua, sehingga hidup kita tak akan sama tentunya. Hari-hari ini saudara, kita tidak hanya berpikir bagaimana bisa bertahan secara jasmani, secara kehidupan di dunia ini secara lahiriah, tapi saudara harus sadar bahwa betapa pentingnya kita terus menyadari bahwa hidup kita harus terus mengalami keterhubungan yang makin akurat. Karena keterhubungan kita dengan Bapa akan menjamin proses perjalanan kita, baik itu secara lahiriah. Kita akan memiliki kemampuan, kita akan memiliki kekuatan untuk selalu bisa melihat dan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Itu sungguh-sungguh ajaib. Itu sebabnya mari siang hari ini kita bersama-sama kembali belajar. Kemarin Mam sudah membawa kita masih di dalam tema yang sama tentang 5 aspek penting tentang doa, saudara ya. 5 aspek penting tentang doa. Mari kita melihat bersama-sama bahwa dari 5 aspek penting ini, di mana di poin pertama Tuhan di sini menekankan kepada kita bahwa salah satu hal yang prinsip yang harus kita benar-benar sadari adalah keterhubungan kita dengan Bapa, keterhubungan kita dengan Allah sebagai Bapa bagi kita. Amin. Tanpa pemahaman ini benar-benar menjadi dasar keyakinan kita, menjadi prinsip yang kuat, maka kita tidak akan bisa dapat memahami keberadaan Bapa dalam proses berjalannya kehidupan. Karena peran Bapa amat sangat penting dalam hidup kita, sehingga sebagai orang percaya, saya sangat percaya bahwa kita dari waktu ke waktu akan melihat bahwa kehidupan yang saudara dan saya bangun bukan lagi secara material oleh hal-hal yang dari dunia ini, tetapi oleh dasar kebenaran firman, perkataan Bapa, perkataan Allah itu sendiri akan menjadi makanan, menjadi suplai penting dalam hidup kita. Karena dengan kita memiliki suplai pentingnya itu firman Allah ini akan membuat kita selalu sanggup dan mampu menjalani kehidupan, tantangan apapun, persoalan apapun, pergumulan sebesar apapun. Oh, saya percaya tangan Tuhan yang kuat akan selalu menyertai dan menolong kita semua, karena ada janjinya atas hidup kita. Amin. Mari kita sebelum kita lanjut, kita lihat sama-sama firman Tuhan dari Roma. Kita lihat sama-sama. Mam banyak di Roma, dan kita baca di Roma ya. Kita lihat bersama-sama di sana dari Roma pasal 8. Saudara, kita lihat bersama-sama di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-23. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-23. Saudara, kita lihat di sana firman Tuhan di situ. Kalau kita baca dari ayat 1 ya di atas, Mam sudah bagikan itu hidup oleh Roh. Nah, lanjut di alinea kedua, alinea berikut di judul atau perikop yang berikut adalah mulai dari pasal yang ke-18. Ayat ke-18. Ayat yang ke-18. Pengharapan anak-anak Allah. Amin. Kita baca di situ ayat mulai dari sebenarnya ayat 23 saja, tapi tidak mengapa. Kita baca dari ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan saudara. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kehendak Dia dan D huruf besar, D huruf kapital, artinya Yesus itu sendiri. Amin. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebiasaan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Perhatikan ayat 23. Kalau kita baca di situ, lihat sama-sama. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh.
Amin. Perhatikan, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Perhatikan saudara, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Perhatikan saudara, itu sebabnya di sini di ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Perhatikan ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Oke, kita lihat bersama-sama. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara perhatikan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Saya ambil mulai dari ayat yang ke-23. Perhatikan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 23 dikatakan seperti ini. Bahkan kita, orang-orang Kristen, walaupun memiliki Roh Kudus di dalam kita sebagai permulaan dari kemuliaan yang akan datang, juga mengerang. Perhatikan, jadi kita sebagai orang Kristen, ya, dalam permulaan kemuliaan yang akan datang, walaupun kita memiliki Roh Kudus, di sini Alkitab berkata juga kita mengerang dan ingin dibebaskan dari sakit dan penderitaan. Dengan penuh harap kita juga menantikan hari Allah akan memberi kita hak penuh sebagai anak-anaknya, termasuk juga tubuh baru yang dijanjikannya kepada kita, yaitu tubuh yang tidak akan sakit lagi dan tidak akan mati. Ayat 24. Kita diselamatkan karena kita percaya, dan percaya berarti, perhatikan baik, ayat 24. Kita diselamatkan karena kita percaya, dan percaya berarti berharap akan memperoleh sesuatu yang belum kita miliki. Sebab seseorang yang sudah memiliki sesuatu tidak usah berharap, bahkan ia akan memperolehnya. Ayat 25 dikatakan, tetapi apabila kita harus tetap berharap kepada Allah untuk sesuatu yang belum terjadi, perhatikan baik-baik, hal ini mengajar kita menunggu dengan sabar dan penuh keyakinan. Sampai di situ. Jadi ulangi sekali lagi, ayat 25 dikatakan, tetapi apabila kita harus tetap berharap kepada Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Apa yang saudara tunggu, apa yang saudara sedang gumuli, apa yang saudara harapkan yang belum terjadi, saudara perhatikan ayat ini berkata, hal ini mengajar kita menunggu dengan sabar dan penuh keyakinan. Amin, saudara. Oke, kita tinggalkan. Perhatikan, kita dari hari ke hari terus diselaraskan. Tuhan terus membawa kita untuk benar-benar hidup kita makin terpola. Karena ketika kita hidup di dalam pola, maka kita tidak akan mudah mengalami penyelewengan. Kita tidak akan mudah diselewengkan oleh diri kita sendiri oleh karena ketidakdewasaan kita. Tetapi kita akan terus makin kuat dari waktu ke waktu karena mindset kita, pola pikir yang sudah dibangun sebagai pola pikir anak-anak Allah, sebagai pola pikir yang benar-benar akurat, pola pikir Kristus, pola pikir kebenaran. Maka saya percaya saudara, kita akan terus mengalami kehidupan yang pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan hidup kita dari segala dosa. Tubuh kita tidak akan lagi mengalami di mana kehidupan yang terus distract oleh karena dosa, keinginan-keinginan duniawi. Apabila kita hidup di dalam jalan Tuhan, apabila kita terus di pasal 1 Roma pasal 8 hidup oleh roh atau daging, jika kita memutuskan memilih hidup di dalam roh, maka kehidupan daging tidak akan lagi mengganggu kita. Itu sebabnya tanpa pembebasan tubuh, dan saudara, tidak akan ada baik-baik. Tanpa pembebasan tubuh tidak akan ada pengangkatan sebagai anak-anak Bapa. Itu jelas di ayat 23
Tanpa pengangkatan sebagai anak Allah, perhatikan baik, tanpa pengangkatan bagi kita sebagai anak Allah dari pihak kita sebagai anak Allah, dengan baik-baik, tanpa kita mengalami pengangkatan itu, status, identitas itu kemarin membicara suatu identitas yang luar biasa daripada Yesus sebagai anak Allah. Perhatikan, kita tidak akan dapat memiliki warisan yang disediakan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, tanpa pengangkatan sebagai anak, dengan baik-baik, status kita, identitas kita, itu sebabnya betapa penting kita mengalami keterhubungan dengan Bapa. Jika kita adalah anak, maka harus menjadi jelas siapa Bapamu. Hanya ada dua, Bapa kita di dalam Allah itu sendiri, yaitu Bapa di sorga, atau Bapa yang dikatakan di sana iblis itu sendiri. Bapamu adalah iblis, bapa segala pembohong. Nah, itu sebabnya mari pastikan di Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, kita melihat di sana bagaimana dibeberkan kehidupan di dalam roh, hidup dalam roh atau daging. Kita di sini memilih, memutuskan untuk hidup di dalam roh, karena roh menghidupkan, tetapi daging mematikan. Mari kita terus memberi diri untuk sadar bahwa pengharapan kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita berjalan di dalam pertobatan dengan baik-baik. Bertobat itu bukan dalam pengertian hanya ketika waktu kita terima Yesus dibaptis, tetapi setiap hari kita harus alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita harus alami pertobatan yang sejati. Setiap kali pengetahuan pewahyuan firman datang atas kita, harus ada pertobatan, harus ada restorasi, karena Tuhan merindukan kita dari hari ke hari makin bersih, makin suci, makin kudus. Karena firman itu bekerja, bukan lagi kehidupan daging, bukan lagi berbanding berbalik. Kita bicara firman, kita dengar firman, tapi tidak ada perubahan. Oh, ini sangat berbahaya. Itu sebabnya pertobatan sejati harus bergerak masuk ke dalam hidup kita dan benar-benar mencengkram kita, sehingga roh Allah dapat bekerja, roh Allah dapat mencengkram kita. Karena ketika ada pertobatan yang sejati, dengar baik, Tuhan leluasa bekerja atas hidupmu. Roh Kudus akan mendownload firman dan membawamu dari hari ke hari di dalam satu tingkatan kerohanian yang berbeda dari sebelumnya. Haleluya. Oh, saya percaya Allah akan membawa kita. Kalau di dalam Yosua pasal 5 ayat 2 sampai 12, Allah akan membawa kita untuk menyeberangi Yordan, untuk mendapatkan warisan. Perhatikan, ingat bahwa orang-orang Yahudi, dengar baik-baik saudara, harus memotong kulit katan mereka, hati mereka sebelum menyeberang Sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Perhatikan baik-baik. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 5, coba kita lihat, tunjukkan Yosua pasal 5 ayat 2 sampai dengan 12. Roh Kudus tolong kami. Yosua pasal 5, kita lihat di situ ayat yang kedua sampai dengan 12. Kalau saudara lihat firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik. Mama akan baca untuk kita semua, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, ini di pasal 5 ayat 2 sampai 12. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu. Perhatikan baik-baik kata kedua kalinya, artinya ada penyunatan sebelumnya, lalu berlangsung penyunatan kedua. Ini untuk apa? Mungkin saja ketika mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, lalu Musa mati dan Yosua meneruskan sebagai generasi yang dipercayakan sebagai pemimpin yang sudah terpola. Apa yang terjadi? Ada orang, kalau kita misalnya satu keluarga, kita sudah mungkin yang orang tua sudah masuk proses waktu di Mesir sudah disunat, tetapi dalam proses mereka melalui proses perjalanan di padang gurun 40 tahun itu, ada keturunan mereka yang lahir di padang gurun, mereka harus disunat. Amin saudara. Betapa Tuhan ingin memastikan generasi ini menjadi generasi yang sungguh-sungguh ada di dalam kekuasaan Tuhan, ada di dalam cengkraman Tuhan, dan hanya Allah saja yang menjadi Allah bagi mereka. Tidak boleh ada ilah yang lain. Amin saudara. Kalau kita baca selanjutnya 3 dikatakan, lalu Yosua, perhatikan ini sebagai pemimpin,
Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunyatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Dan seterusnya saudara, Mam tidak usah baca, tapi saudara bisa ikuti dan nanti saudara akan baca ulang. Kita membaca persyaratan Allah. Ini adalah sebuah persyaratan daripada Allah untuk mengizinkan mereka. Perhatikan, ini adalah persyaratan Allah. Perhatikan, sebelum mengizinkan mereka, sebelum Tuhan, sebelum Bapa mengizinkan mereka, Allah mengizinkan mereka memiliki warisan mereka secara penuh. Dengar baik-baik, nama yang Allah berikan kepada tempat di mana mereka berkemah juga itu sangat penting, yaitu Gilgal. Perhatikan, apa arti Gilgal? Perhatikan saudara, Gilgal berarti celaan Mesir telah dihapuskan. Saya ulangi sekali lagi, Gilgal berarti celaan Mesir telah dihapuskan. Mesir seringkali saudara kita tahu, Mesir seringkali kita gambarkan sebagai kerajaan kegelapan, keduniawian, hidup dalam daging. Perhatikan baik-baik, itu Mesir. Itu sebabnya saudara perhatikan, Allah berkata Ia akan memindahkan kutuk, ya, Dia akan memindahkan kutukan dan keterikatan kehidupan Mesir sebagai sesuatu yang menghambat dan menghalangi umatnya untuk mereka tidak bisa menerima warisan. Perhatikan, Tuhan memastikan umatnya dapat benar-benar memenuhi syarat untuk menerima warisan mereka. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan benar-benar memastikan kita sebagai umatnya, apa yang dikatakan di sini, bahwa Dia ingin memastikan seluruh umat Israel dipastikan ketika mereka mengalami penyunatan kedua. Kenapa? Tanpa mereka memiliki syarat ini, mereka tidak akan bisa menerima warisan itu. Apakah saudara hanya mau berputar-putar, tidak menerima warisan? Perhatikan baik-baik, Tuhan berkepentingan untuk memindahkan kutuk-kutuk itu. Tapi saudara, tentu itu tadi di atas Mam katakan pertobatan yang sejati. Saya ulangi sekali lagi, pertobatan yang sejati. Karena ketika kita memiliki pertobatan yang sejati, dari hari ke hari tuntunan Tuhan, firman itu di-download bagi kita. Pemahaman pengetahuan firman itu akan datang. Untuk apa? Tujuan Tuhan adalah memastikan apa yang kita sudah terima, pembersihan dengan baik. Hidup kita harus bersih dan bersiaplah, karena engkau akan makin melihat jelas warisan yang Tuhan sediakan atas engkau. Oh, ratasi karena masih memahami ini, mari terus buka hatimu. Ini bukan perkataan Mam, tapi saya percaya inilah firman yang Tuhan terus download bagi kita. Itu sebabnya ada beberapa hal penting. Perhatikan kenapa Gilgal begitu penting. Kenapa Gilgal di sini sangat memiliki pengaruh. Ini sangat-sangat membuat orang Israel sadar bahwa Gilgal itu, saudara, artinya celaan Mesir telah dihapuskan. Yang pertama, perhatikan, ada beberapa hal, saudara, hal yang amat sangat penting terjadi di Gilgal. Kenapa begitu bersejarah Gilgal? Perhatikan yang pertama, mereka umat Israel, perhatikan, orang Israel diberitahu bahwa Allah telah membesarkan mereka dari tempat orang-orang yang tidak menaati Allah di padang gurun. Yang kedua, saudara, artinya Allah terus berperan aktif untuk membesarkan mereka, bukan secara fisik saja, tapi membesarkan mereka sehingga mereka melalui padang gurun mau mengalami peningkatan, mengalami kemajuan. Karena melalui padang gurun mereka akan terus bergantung kepada Tuhan. Karena melalui padang gurun mereka lalui, di Gilgal itu mereka akan melihat bagaimana Tuhan membesarkan mereka. Amin, saudara. Yang berikut, saudara, bahwa mereka umat Israel adalah suatu generasi, dan saya percaya kita juga adalah generasi yang sedang dibangun oleh Tuhan. Generasi yang sedang dibangun, dimunculkan, yaitu generasi yang baru. Perhatikan, Tuhan berkepentingan, Tuhan begitu memiliki keinginan untuk memastikan kita benar-benar, apa saudara, sebagai generasi yang baru yang tidak akan memiliki pengaruh Mesir lagi. Dengar baik,
generasi baru yang Tuhan inginkan. Tidak ada lagi pengaruh Mesir dan keterikatan dalam perbudakan. Apa itu? Mam tadi baru bilang, Mesir itu artinya kerajaan keduniawian, kerajaan kedagingan, dosa, segala keinginan daging, segala kemanusiaan kita di sana bercokol, kesombongan kita, keegoisan kita, apalagi banyak hal, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau memastikan bahwa generasi baru tidak ada lagi pengaruh dari Mesir, sehingga firman-firman terus datang untuk memastikan keterikatan dengan Mesir, nature pengaruh dari Mesir harus berakhir dari hidup kita, harus segera selesai, eksekusi setiap hari. Mesir tidak lagi punya pengaruh dalam hidupku. Katakan amin. Oh, saya percaya. Itu sebabnya mereka harus bebas dari keinginan untuk kembali ke Mesir. Jangan menoleh kepada dunia. Kalau hidupmu sudah dipolakan, jangan menoleh kepada dunia. Jangan menoleh dan kembali kepada sifat-sifat duniawi, sifat-sifat dosa, keinginan-keinginan dosa, dan menjalani kembali kehidupan yang manusiawi. Dengar baik. Tapi terus mempolakan hidup, terus diset dalam kebenaran. Ketika engkau terdistrek oleh apapun, kembali dengan cepat, berlari kembali. Jangan sampai matahari terbenam. Amin, saudara. Mengapa? Karena dengar baik, mereka tidak terdidik oleh cara Mesir. Walaupun pengaruh Mesir begitu kuat, tetapi pengaruh Tuhan begitu kuat atas hidup mereka. Dan jika saudara yang sadar, aku ada hari ini karena pengaruh Tuhan, bukan karena Mesir. Mesir itu bagian bonus. Kalau kita mengalami mungkin naik, mengalami pekerjaan lebih baik, itu dampak efek daripada Tuhan ada di dalam hidup kita, bukan karena kehebatan kita. Men, saudara, itu sebabnya cara-cara Mesir harus segera berakhir. Allah akan memindahkan Mesir dan celah-celahnya dari hati kita, dari hidup kita. Kalau kita tersedia pertobatan yang sejati, selama engkau tidak memiliki respon sikap hati yang benar, ada pertobatan yang sejati. Mau lebih dalam, dengar baik-baik. Artinya bukan Tuhan tidak bisa bekerja, tapi engkau mengunci akses bagi Tuhan untuk masuk, memperbaiki, membenahi hidupmu dan hidupku. Amin, saudara. Maka dengar baik-baik, mereka harus tinggal di Gilgal sampai mereka benar-benar sembuh. Coba kita lihat di ayat 8. Di pasal 5 tadi, Yosua ayat 8, Yosua 5:8 dikatakan begini. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, perhatikan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Biasanya saudara secara jasmani kalau terjadi penyunatan kan itu di luka, jadi dipotong bagian yang tidak penting sehingga mereka bersih. Itu bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Dan saudara menunggu sampai mereka sembuh. Apa maksudnya bagi kita, saudara? Ya, kita mengalami kondisi mungkin dalam keadaan itu kita merasa tidak sanggup, tidak berdaya. Tetapi kita percayalah semua dalam kendali Tuhan. Tuhan, tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita. Proses seperti apakah itu? Karena kita harus dibersihkan. Dibersihkan itu tidak enak. Dibersihkan itu sangat-sangat tidak nyaman. Sakit karena ada bagian yang harus dilepaskan dari hidup kita. Kemarin Mam katakan Yesus memberi teladan kepada kita. Sebelum dia disalib, dia melakukan pembasuhan kaki, yaitu penahiran. Jadi sebuah pembersihan. Sudah bersih tapi terus dibersihkan. Jadi saudara jangan merasa bahwa oh saya sudah bersih, firman-Nya saya sudah dengar, tapi kalau tidak ada buah kehidupan yang terus alami perubahan, artinya sebenarnya engkau tidak sedang berubah, tapi terus menjalani kehidupan seperti itu. Kalau kita sudah mati, jangan kasih bangkit lagi. Kalau sudah mati ya mati dari kedagingan kita maksudnya. Jangan kasih hidup lagi. Amin. Apakah saudara mau kasih hidup lagi? Nah, saudara sangat rugi kalau seperti itu. Artinya kita tidak mau hidup di bawah pengawasan Tuhan. Kita tidak mau hidup di bawah pengayoman Tuhan sebagai Bapa bagi kita. Itu sebabnya dengar baik-baik, keterhubungan kita dengan Bapa sangat penting. Cek. Jangan sampainya terhubung di gereja sekedar karena engkau diberi tanggung jawab kah, atau karena engkau di gereja lokal itu mungkin engkau hanya terhubung sebagai seorang Kristen, tapi untuk engkau terhubung secara akurat dengan Bapa itu
saudara, tingkat yang berbeda, tingkat yang dimana engkau memiliki kehidupan yang terus taat, terus setia, menjadi pelaku firman. Dari hari ke hari orang dapat melihat buah dari kehidupanmu. Jadi bukan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Itu sebabnya tadi dikatakan pertobatan yang sejati itu harus menerobos hati kita. Benar-benar kesadaran akan Tuhan bahwa hari-hari aku tidak bisa hidup lagi bermain-main, tapi makin hidup lebih sungguh-sungguh. Amin. Perhatikan yang berikut. Mereka diberitahu untuk memperhatikan Paskah. Kenapa Paskah begitu penting? Perhatikan, Paskah ini berbeda dari yang dirayakan oleh nenek moyang mereka. Ya, Paskah di Mesir melepaskan mereka dari perbudakan kepada keselamatan. Tetapi Paskah di Gilgal. Jadi waktu mereka merayakan Paskah masih di Mesir, beda dengan pada waktu mereka merayakan Paskah di Gilgal. Perhatikan baik-baik. Untuk membawa mereka keluar dari janji dan nubuatan ke dalam penggenapan dan pemilikan. Di mana saudara, maksudnya di sini adalah di mana artinya saudara, mereka harus keluar dari pola yang sebelumnya saudara mungkin masih begitu banyak hal yang bercampur. Mereka hanya sekedar memiliki janji, ya nubuatan, ya luar biasa, tetapi hidup lebih dalam itu mereka enggak mereka sadari gitu. Mereka udah berpikir udah cukup, kita sudah luar biasa. Tapi mereka tidak sadar bahwa warisan yang sedang mereka nantikan itu akan menjadi milik mereka. Ada level yang lebih tinggi untuk mereka bisa masuk dan memiliki warisan itu. Oh, haleluya. Perhatikan. Itu sebabnya, perhatikan saudara. Kalau kita lihat seterusnya, keesokan harinya saudara, kalau kita baca di tadi ya, di ayat 5 di Yosua ayat 9 dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Bayangkan saudara, disebut Gilgal sampai sekarang karena di tempat itulah Tuhan menghapus celah Mesir dan segala keterikatan mereka, untuk membawa mereka makin masuk dalam tingkat yang lebih dalam, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan sebagai Bapa bagi mereka, sebagai Allah bagi mereka, karena Tuhan tidak menginginkan ada Allah-Allah lain. Amin. Tidak lagi disediakan mana, perhatikan, mereka tidak lagi mengalami disediakan mana, tapi ada sebuah perubahan makanan. Ini menandakan bahwa, dengar baik-baik, ini menandakan bahwa mereka telah masuk sebagai generasi baru, di dimensi yang baru. Mereka mulai mengalami tingkat kehidupan yang berbeda. Kita tidak boleh terus menjadi kanak-kanak. Tunjukkan Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sehingga kita tidak lagi 14. Kita tidak lagi menjadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan, sifat kanak-kanak, sifat yang masih sangat-sangat jauh dari harapan Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan sebenarnya ingin untuk membawa kita, ingin untuk kita memiliki satu hubungan keintiman yang lebih dalam sebagai anaknya. Saya percaya Tuhan begitu merindukan kita sungguh-sungguh mengalami semua yang Tuhan untuk kita. Amin, saudara. Dikatakan di situ, coba saudara, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh apa? Kenapa terombang-ambing? Apa ini? Oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tandai ini baik-baik. Cek hatimu. Apakah akalmu sendiri, pikiranmu sendiri, akibat engkau tidak akurat, engkau tidak dibangun, tidak mempolakan hidupmu, sehingga itu seringkali mencegah perjalanan harusnya engkau makin luar biasa. Mungkin itu saudara. Mari setiap kita periksa hidup kita, jangan sampai terlambat. Amin. Periksa hidup kita. Semua periksa. Mam periksa. You periksa. Periksa hidup kita semua. Seluruh keluarga rohani. Mam mau berkata, ini masa di mana dimensi engkau sebagai generasi yang baru, engkau sedang dibawa masuk. Perhatikan. Sehingga mereka tidak lagi, perhatikan, ini untuk orang Israel, mereka tidak lagi disediakan mana. Tapi apa saudara? Ini bicara tentang ada sebuah perubahan. Ada satu kondisi di mana menandakan bahwa generasi ini mulai dewasa. Masa mau makan bubur terus? Masa mau makan makanan anak-anak terus? Betul tidak? Tapi makanan orang dewasa itu keras. Buka, tunjukkan Ibrani pasal 12 ayat 13-14. Coba kita lihat Ibrani pasal 13. Sorry 12 ayatnya yang ke-13
dan 14. Perhatikan saudara. Ibrani pasal 5, sorry. Salah lihat. Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saudara perhatikan di situ dikatakan demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Garis bawah itu pasal 3 ayat 13. Ayat 14 perhatikan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jelas ini? Amin saudara. Perhatikan, mereka disunat. Sunat adalah materai perjanjian. Saya ulangi sekali lagi. Apa tujuan sunat? Sunat adalah materai perjanjian yang memberikan kepada mereka hak rohani dan hak legal untuk mewarisi janji. Amin. Oh, haleluya. Saudara pilih mana? Mau disunat atau tidak mau? Lalu saudara terus berlarian, berkejar-kejaran karena saudara tidak mau, takut disunat itu tidak enak, takut disunat itu sakit dan lain-lain. Dengar baik-baik, hanya ada satu ketaatan. Mereka tidak akan dapat menerima janji. Dengar baik-baik. Jika kau berlari-lari dan terus mengelak, lebih memilih kesenangan kerajaan Mesir itu, terus menoleh ke Mesir. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mereka tidak akan dapat menerima janji jika tidak disunat. Jadi kalau mau dibersihkan, mau menerima janji, sunat. Beri diri. Amin. Firman Tuhan seperti pisau yang akan memotong dan memisahkan roh dengan daging, roh dari daging, sehingga kita berjalan terus makin hari makin kuat. Amin. Sebab untuk mewarisi janji dibutuhkan suatu perubahan hidup. Saya ulangi sekali lagi. Untuk mewarisi janji dibutuhkan suatu perubahan hidup dan perubahan hati. Perubahan hidup dan perubahan hati. Perubahan hidup dan perubahan hati. Amin. Yakub tidak dapat memiliki warisannya dengan baik. Contoh konkret dalam Alkitab adalah Yakub tidak dapat memiliki warisannya walaupun ia telah menerima nubuatan. Dengan baik-baik, melihat banyak penglihatan, mengalami kunjungan malaikat, dan menjadi begitu kaya. Dia sangat kaya. Oh haleluya. Kambing dombanya banyak. Dia menerima nubuatan sebagai keturunan yang akan membawa pengaruh yang besar bagi bangsa-bangsa. Dengar baik. Ketika saudara, kehidupan saudara saya, Yakub di sini dikatakan ia tahu dengan baik, ia tidak dapat melintasi sungai Yabok jika sifatnya tidak diubah. Haleluya. Sungai yang menandakan satu kekuatan arus yang begitu kuat. Haleluya. Yakub tidak dapat memiliki warisan jika dia tidak memberi diri. Amin saudara. Malaikat perhatikan di Kejadian pasal 32. Tunjukkan Kejadian pasal 32 24 sampai 32. Mam tidak akan bacakan, tapi saudara lihat di TV ya. Yakub saudara perhatikan di ayatnya yang ke-32 pasal 32 ayat 24 sampai 32. Malaikat perhatikan, malaikat yang bergumul dengan dia memukul pangkal pahanya. Ini satu peristiwa dan saudara tahu, sangat tahu kenapa pangkal pahanya Yakub itu dipukul. Perhatikan. Pangkal pahanya dipukul saudara untuk mengganti, hanya untuk apa? Sebagai satu bentuk dari bagaimana Tuhan menaklukkan dia, bagaimana malaikat itu menaklukkan dia, menghancurkan segala keegoisan, kesombongannya Yakub. Hanya untuk apa? Dengar saudara, hanya untuk mengganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Oh dengar, harus berganti nature kita. Sifat dasar yang tidak benar harus kita ganti. Buka semua hal yang masih berhubungan dengan kedagingan kita, masih berhubungan dengan Mesir, sehingga kita mengalami di mana benar-benar perubahan hidup itu dan perubahan hati terjadi. Perubahan hidup maksudnya apa, Mang? Dan perubahan hati. Perubahan hidup artinya jalan-jalan hidup ini harus berubah. Dan sikap hati kita, sikap hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tahu hati kita, hanya kita yang tahu.
Lalu kehidupan kita, tujuan kita apa? Apakah kita hanya mengejar? Kita merasa sudah cukup, sudah diberkati, punya karir, punya keluarga, dan hidup tidak kekurangan. Apa itu? Tuhan harus mengubah semua itu. Amin saudara, bahwa di dalam semua kau harus tetap menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Kau akan berjalan dengan Dia. Amin saudara. Itu sebabnya saudara perhatikan, perjalanan kita harus diubah sebelum Allah menetapkan kita memenuhi syarat untuk memiliki warisan kita. Memiliki dan mendapatkan warisan kita. Amin. Coba kita lihat ayat 24 sampai 32, panjang sekali ya. Ayat 24 sampai 22. Seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Next. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Perhatikan baik-baik saudara. Saya percaya malaikat yang bergumul dengan Yakub ini sungguh melihat dan mengalami betul-betul sebuah pergulatan dengan Yakub, dan didapati Yakub begitu kuat, Yakub begitu kokoh. Tapi pada akhirnya, sehebat-hebatnya kita manusia, nah dengar baik-baik, tetap Tuhan tahu kelemahan kita. Pangkal paha Yakub harus dipukul, dan itu menjadi cerita sampai hari ini. Orang Israel tidak mau memakan daging yang dibawa di pangkal paha itu karena memiliki cerita. Lalu yang kedua, dengar baik-baik, cara jalannya Yakub jadi berubah. Itu menjadi sejarah, story bagi Yakub. Tidak lagi berjalan dengan tegap. Ya, biasalah saudara bisa bayangkan bagaimana orang berjalan tegap, kaki lurus, maksudnya tidak ada cacat sedikit pun. Tapi ini dia berubah jalannya. Dia tidak boleh lagi berjalan seperti langkah. Imam sudah bagikan firman ini, tapi sudah lumayan lama. Ya, tidak lagi berjalan dengan cara-cara dunia, tidak lagi berjalan dengan merasa hebat, merasa orang diberkati. Tapi Tuhan berfokus kepada dia untuk alami perubahan. Sifatnya harus berubah, cara hidupnya harus berubah, sehingga dari nama yang sebenarnya Yakub, dia menerima satu impartasi di dalam roh. Namanya tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Amin saudara. Karunia-karunia dimanifestasikan dalam hidup kita tidak membuat kita memenuhi syarat. Kemarin Mam sudah kasih tahu. Jadi bukan karena kita sudah lama kita pun dikasih jabatan, kita mungkin sebagai orang penting dalam gereja. Sepanjang itu saudara, itu proses. Dan kalau engkau belum sampai di titik di mana seperti apa yang dialami oleh Yakub, artinya tidak dihitung. Amin saudara. Tuhan mau membawa kita masuk lebih dalam di dalam roh. Amin. Syarat untuk karena saudara, untuk membuat kita memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan itu, dengar baik-baik, syaratnya adalah ketaatan penuh, taat total, ketaatan yang mutlak. Amin. Kemauan kita yang penuh dari kesadaran yang terbangun untuk benar-benar kita tunduk kepada Allah, merendahkan diri dan mengikuti, hanya mengikuti Dia. Tuhan berkata kepada Israel, tidak boleh ada ilah-ilah lain, tidak boleh ada Allah-Allah lain. Apa pimpinan Saul sebagai raja, ketika mereka mulai mengizinkan hal-hal lain, tidak lagi setia kepada Tuhan. Samuel sebagai nabi Tuhan dipakai Tuhan pada saat itu harus berbicara kepada, singkirkan semua dewa-dewa asing, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Dan yes, terjadi. Jadi Tuhan sangat cemburu, Dia tidak mengizinkan ilah-ilah lain dalam hidup kita. Amin. Perhatikan, bahkan seorang prajurit yang tampil, yang begitu kokoh, yang begitu gagah, terampil saudara, seperti Yosua, tidak memenuhi syarat untuk memiliki warisan sampai ia tunduk, sampai ia benar-benar tunduk di hadapan Allah, dan hati dan ketaatan mutlak. Amin saudara. Di Yosua pasal 5 13-15. Ya, itu sebabnya saudara, karunia, keterampilan, apapun talenta, bakat, skill yang kita miliki, ya perhatikan saudara, dan keberanian
hal yang kedua dari respon kita kepada Allah. Perhatikan. Jadi hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah keberanian kita kepada Allah. Keberanian untuk apa? Yakub berani karena dia tahu, dia sadar ada sesuatu yang dia akan terima. Itu sebabnya ketika malaikat beranjak dengan cepat karena fajar sudah menyingsing, dia katakan, jangan pergi sebelum engkau berkati aku. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya memang juga selalu ada dalam penyembahan, jangan cepat-cepat mau berakhir, jangan cepat-cepat mau sudahi. Itu sedang kita mengalami kenikmatan. Jangan lagi ingat ibadah, nanti habis ini saya mau bikin ini, mau bikin ini, terlalu banyak agenda, jalan-jalan di mangrove lah, di mana lah. Ini banyak waktu yang kau bisa gunakan. Ini waktu yang tidak kebetulan, ini waktu yang tepat. Di saat ketika kau menyembah Dia, masuk lebih dalam. Jangan cepat mau sudahi, karena engkau akan mendapatkan sesuatu. Amin. Oh, haleluya. Saya percaya, saudara. Itu sebabnya mari kita adalah generasi yang baru. Generasi yang makanan kita pun sudah berbeda. Jadi jangan terus mau bubur lah. Kecuali engkau mungkin sakit, lambung dan lain-lain. Ya, saran dokter harus makan makanan yang lembek karena ada gangguan kesehatan. Tapi kalau orang sehat, ya tidak tahu ya. Kalaupun makan bubur, misalnya makan halus, karena mungkin ada program diet kah, ada program-program yang lain. Tapi dasarnya hukumnya adalah orang dewasa itu makanannya makanan keras. Amin, saudara. Karena sudah punya gigi yang kuat, bukan lagi gigi yang mudah patah, bukan. Itu anak-anak gitu. Amin. Jadi buat kita semua, mari kita terus tersedia. Kita memberi diri untuk Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan bekerja sepenuhnya. Karena ketika kita terus tersedia, saya percaya engkau akan mengalami bagaimana Tuhan terus mencengkram hidupmu. Hidupmu sebagai istri, sebagai suami akan mempengaruhi keluargamu. Karena dari satu orang yang begitu taat, begitu setia, begitu mengasihi Tuhan, pasti akan berdampak. Seluruh keluarga akan benar-benar melihat kemuliaan Tuhan, sehingga hari lepas hari anugerah Tuhan ada di sana. Jadi jangan pernah engkau mengelak, jangan pernah engkau mulai alasan habis ini sih, habis itu sih, si ini sih. Oh, itu faktor berikut. Faktor kedua yang utama adalah kita setting hati kita. Amin. Mempercaya siang hari ini Tuhan tolong kita. Jangan melihat engkau sudah lama di dalam Tuhan. Jangan lihat bahwa engkau dikasih jabatan. Jangan ukur dari engkau punya skill, bisa bermain musik misalnya, bisa WL, suara bagus, luar biasa. Jangan lihat itu bukan ukuran. Amin. Tetapi saudara, bawa hidupmu, syaratnya adalah engkau akan menerima warisan itu ketika engkau terus memberi diri sungguh-sungguh. Sebentar. Engkau akan mengalami di mana? Di sunat. Sunat itu tidak enak. Ya, ingat sekali lagi pesan Tuhan buat kita, pembersihan. Amin. Kita harus memastikan hidup kita terus dibersihkan. Yohanes juga katakan, kamu sudah bersih, tapi supaya makin berbuah banyak, ranting-ranting yang tidak berguna itu harus dipotong. Semua yang tidak benar, ranting-ranting mengganggu, ya, proses berbuahnya hidup rohani kita segera dibuang. Amin, saudara. Ya, kelihatannya juga dia indah ada di dalam di pohon itu, dia tumbuh, tetapi saudara itu sangat mengganggu, sangat menghalangi penyinaran, maksudnya sinar matahari untuk bisa menembus ke dahan-dahan dari ranting-ranting itu, daun-daun, sehingga dia bisa memunculkan buah. Amin, saudara. Sekali lagi kemarin Mam sudah sampaikan kepada kita bahwa apa yang Tuhan inginkan, terus masih bicara tentang keterhubungan. Amin. 5 aspek penting tentang doa. Ya, di situ doa Bapa kami. Jadi bukan cuma kita sekedar lata Bapa kami yang di surga. Walaupun mungkin sekarang ada banyak pemahaman seperti inilah. Ada yang bilang jangan lagi berdoa pakai Bapa kami. Ya, tidak usah lagi sebut Bapa. Ya, itu saudara bukan wewenang kita. Tapi kita tetap sesuai dengan firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Dia adalah Bapa. Ketika kita sadar keterhubungan kita dengan Bapa itu terbangun akurat, maka kita tahu kita punya akses. Tidak ada, kalau Mam pernah contohkan waktu Mam khotbah, kalau kau anak di dalam rumah,
Walaupun mungkin pintu sudah dikunci, engkau menggedor-gedor, engkau punya hak karena engkau anak di dalam rumah. Engkau berhak untuk memanggil, bukakan pintu. Ya, tetapi beda dengan cerita yang itu kalau masih ada kesempatan. Karena itu Mam bilang tadi, jangan sia-siakan kesempatanmu. Jangan nanti sudah limit seperti 5 gadis yang bijak dan yang bodoh. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, karena mereka sudah dikasih ingat, tapi berleha-leha, bermain-main dan merasa, oh mempelai belum datang, belum, kita senang-senang aja dulu. Ini waktu dimana kita masih bisa menikmati. No, tobat. Itu kalau kita tidak sadar. Itu sebabnya mari Mam selalu memacu engkau, apakah itu di status saya di Facebook, mari kita berfokus membangun kehidupan rohani kita. Walaupun mungkin kita sibuk di pekerjaan, tetaplah libatkan Tuhan, izinkan Tuhan. Karena ketika engkau berjalan di jalan roh, engkau terus membangun kehidupanmu. Walaupun secara lahiriah engkau menjalani kehidupan setiap hari, jalan raya yang engkau lalui itu banyak sekali hal kedaging yang engkau lihat. Tapi karena engkau memakai hukum roh kehidupan, engkau akan selalu dapati keilahian Tuhan bekerja, membawamu, menolongmu, melindungimu, memisahkanmu, bahkan membawamu berbeda dari waktu ke waktu. Tuhan berkati kita siang hari ini, mempercaya kiranya kita semua ditolong oleh Tuhan. Hari lepas hari terus ambil firman, responi firman, dan terus dengan sungguh-sungguh beri dirimu kepada Tuhan. Karena mempercaya ketika engkau beri diri kepada Tuhan, ada terlalu banyak hal. Ingat sekali lagi tadi, Yakub sudah kaya. Yakub tidak hanya sekedar menerima nubuatan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Yakub tidak sekedar hanya menjadi kaya secara finansial, secara materi, dia udah cukup, kambing domba banyak sekali. Tapi saudara, tidak, kepastian warisan itu tidak menjadi bagian yang harus menjadi jelas bagi Yakub. Itu sebabnya Tuhan berkewajiban untuk terus membawa kita lebih dalam. Seperti Yakub harus mengalami perubahan nama dari Yakub menjadi Israel. Dia harus mengalami cara jalannya udah berbeda dengan sebelumnya, yang tegap, mungkin langka. Takkan apa hasut terpeleset, dipukul oleh malaikat supaya engkau tidak lagi menjalani seperti jalan-jalan yang sebelumnya. Itu Mam sudah pernah khotbahkan. Nanti saudara bisa, kalau tidak salah mungkin itu di video atau tidak, nggak tahu. Pokoknya Mam sudah pernah khotbahkan. Dan Mam percaya setiap kita akan terus dibangun. Amin. Jangan puasanya sudah diberkati, oh sudah saya diberkati pasti masuk, ya tetap masuk surga. Cuman saudara, proses perjalanan hidup kita ini harus benar-benar menjadi tanda alamat kerajaan. Itulah tujuan Tuhan. Itu sebabnya memastikan kita semua untuk benar-benar menjadi representasi kerajaan Allah di bumi. Banyak orang akan datang pada Tuhan hari-hari ini dan mereka akan melihat, oh ini beda, yang seperti ini beda, karena ada pola di dalam hidup kita. Amin. Kalau ada pola, tidak ada apapun masalah sebesar apapun, engkau membangun hidupmu di dalam pola kebenaran, engkau akan melihat entah bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu nyata, pembelaan Tuhan selalu nyata. Berdoa seluruh keluarga rohani, seluruh anak-anak rohani terus berkolaborasi, saling mendukung satu dan saling menolong, saling menopang, terus bergandengan tangan, tidak melihat kekurangan atau melihat kelemahan yang satu atau yang lain, tapi terus saling menopang. Mam berharap, doa Mam, kita semua terus menjadi representasi, karena di dalam kita berkolaborasi, kita membawa mandat kerajaan. Ada banyak orang perlu dipulihkan, ada banyak orang perlu melihat pola yang sesungguhnya harus terbangun dalam rumah, sehingga setan tidak boleh menghantam hidup kita, setan tidak boleh punya celah, kedagingan tidak terus berair. Itu sebabnya izinkan kita berada di Gilgal, pisau itu untuk memotong, menyunat hati kita, terjadi pembersihan, sehingga ketika saudara saya terus dibersihkan, kita makin digiring, hidup kita pasti akan berbeda. Kita tidak lagi menjadi Kristen-Kristenan, bulan-bulanannya iblis, menjadi makanan empuk daripada setan. Tetapi saudara bangkit di dalam roh, engkau bergairah dan engkau berkata, aku bukan Kristen yang biasa-biasa, tapi Kristen yang unstoppable church. Ada roh Allah di dalam hidupku. Aku berbeda karena aku tahu masalah-masalah apapun tidak lagi mengganggu hidupku, karena aku tahu roh di dalam aku itu lebih besar. Dan bukan cuma bicara, inilah gereja yang memerintah, dan Tuhan akan terus membawamu hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Pemerintahan Tuhan, bersiaplah, akan makin meningkat dalam hidup kita, akan naik, volume air akan meningkat. Engkau akan berenang, tidak lagi berjalan menginjak air, tapi engkau akan berenang di sungai Tuhan. Engkau akan dibaptis di dalam kebenaran, karena firman-Nya harus digenapi. Tuhan berkati kita semua. Mari berdoa.
Bapa, kami bersyukur kepadamu siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Hamba percaya Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Kebenaran ini terus membawa kami. Kami bersyukur kami bisa melewati setiap rintangan-rintangan, setiap penghadangan-penghadangan. Kami teror balik setiap pekerjaan setan. Kami berkata roh di dalam kami lebih besar. Seluruh anak-anak rohani terpola dengan akurat. Firman menjadi gaya hidup mereka, sehingga semua kami tetap mendengarkan satu arahan yang sama, bersama-sama menundukkan diri, bersama-sama berkata, oh ini faktor Tuhan, bukan tentang kami, tetapi ini faktor Tuhan. Maka kami harus tersedia, harus selalu berkata, jika ini adalah kehendaknya Tuhan, tidak ada yang dapat melebihi kehendak Tuhan. Sehingga semua kami menundukkan diri. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati seluruh anak-anak rohani di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, setiap pilihan-pilihan yang mereka tentukan. Oh, aku berdoa selaras dengan firman. Aku berdoa selaras dengan kehendak Tuhan. Semua yang tidak benar, stop dan berhenti, di-cut semua. Yang ada adalah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Destiny Tuhan tidak boleh berhenti, tidak boleh stop oleh karena banyak hal. Karena yang kami tahu, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Seluruh keluarga rohani, walaupun ada yang sakit, kami percaya mereka sudah sembuh. Kuasa firman itu menjadi obat yang manjur. Mereka alami kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka berdiri dengan kuat. Mereka memperkatakan firman, karena firman itu makanan, firman itu obat yang manjur bagi Yesus. Kami bersyukur seluruh keluarga dijaga, dilindungi dalam lindungan Tuhan. Kami semua aman. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur siang ini. Berkat-Mu atas kota kami, berkat-Mu atas kota bangsa kami Tuhan. Kami percaya kondisi apapun, kami doakan pemerintah kami tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat menyertai mereka untuk dapat memimpin negeri ini, membawa kota kami dan bangsa kami untuk keadaan lebih baik. Kami percaya pemimpin yang takut akan Tuhan akan selalu ada di dalam realita hadirat Tuhan. Tuhan akan intervensi. Itu sebabnya kota ini, kami berdoa kota ini kami serahkan di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Tuhan berpemerintahan penuh atas kota ini, timur, barat, utara, dan selatan. Pedang Tuhan terhunus atas kota ini untuk terus membawa kota ini mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Gereja-gereja, seluruh orang percaya, hamba-hamba Tuhan terus alami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau. Ibadah tidak lagi menjadi biasa. Oh, kami percaya pelayan lagi bukan sekadar dilakoni karena profesi, bukan lagi Tuhan, tapi kami masuk lebih dalam, menghargai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Itu penghormatan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni kami jika ada salah dan dosa. Sucikan, kuduskan kami selalu, sehingga kami selalu memiliki akses yang sempurna di dalam Engkau. Kami makin hari makin dikoreksi, sehingga hidup kami menghormati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami terobosan, terus masuk lebih dalam roh. Pastikan yang kau ingini hanya Tuhan. Setiap hari terus dalam hadiratnya kau akan mengalami bagaimana realitas surga itu nyata. Tuhan berkati kita semua siang ini. Shalom, sampai bertemu besok. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve